Aku ingin membunuh orang sekarang, yang menghentikanku adalah musuhku, bukan mati. Kata-kata Ye Yuan diucapkan kepada angin, dan dia tahu bahwa angin akan datang. Jika anginnya cerah, dia tidak bisa membunuh Zhang Heng. Ini peringatan, tidak ada yang merespons, tetapi ini sudah merupakan standar. Zhang Heng suka mendengar lelucon lucu. Dia tertawa dan berkata, hahaha, bunuh aku. Daun macam apa kamu? Hanya mengandalkan kamu 6 yuan, kamu ingin membunuhku lagi. Tuan dan pelayanmu keduanya benar-benar sama, tidak mandiri. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, dengan samar berkata, apakah itu pendapat Anda sendiri atau seseorang yang menginstruksikan Anda? Katakan saja, jangan sampai Anda mati. Ye Yuan dan Zhang Heng tidak ada hubungannya satu sama lain. Anak-anak hijau bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian siapapun, jadi dia tidak bisa percaya bahwa orang lain telah memaksa Green ke situasi putus asa seperti itu tanpa alasan. Sekilas Zhang Heng mengenali Ye Yuan, yang selanjutnya mengkonfirmasi spekulasi itu. Ini lelucon. Kamu bertenaga 6, dan kamu keluar dari kegilaan. Kamu berpikir bahwa kamu melewati kemajuan metafisik dan mengangkat ranah. Apakah ada modal dan teman sekelas tingkat lama berteriak-teriak? Rao, aku tidak mati. Kamu adalah Rao. Tunjukkan padaku. Meskipun Zhang Heng kagum dengan kecepatan kemajuan Ye Yuan, dia tidak berpikir dia bisa mengancam dirinya sendiri. Dia 3 kali lebih tinggi dari Ye Yuan, dan ada langkah kecil di tengah, kekuatan-kekuatan ini tidak begitu mudah untuk di-make up. Zhang Heng mengakui bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius, tetapi dia bisa memasuki Dan Wuchol Lege dan menjadi siswa tingkat prefektur. Yang mana yang bukan jenius dalam jenius? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tidak ada bahasa umum dengan asteris. Karena kamu tidak mengatakannya, maka aku akan memanggilmu untuk mengatakannya. Ye Yuan bukan omong kosong, mengangkat tangannya adalah setumpuk ombak. 8 ombak. Hei, aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku berani memandang rendah diriku, untuk sendirian melawan musuh. Zhang Heng secara alami tidak akan menunggunya, dia kehilangan senjatanya, dan ini juga sepasang daging. Telapak tangan polos. Tangan Zhang Heng juga merupakan seni bela diri kelas 1. Jenis Zhang Heng ini juga telah melakukan banyak upaya, dan telah mencapai ranah daceng, dan dia adalah sepasang telapak tangan, dan kekuatan penggunaannya secara alami lebih. Mulut Zhang Heng dimiringkan, seolah-olah dia melihat gambar cedera serius Ye Yuan. 3 telapak tangan saling bersentuhan, dan hal-hal tidak mengikuti imajinasi Zhang Heng. Dia merasakan kekuatan besar datang dari sisi lain telapak tangan, dan melewati telapak tangannya sendiri ke seluruh tubuh. Hei! Zhang Heng mendengus, darah di mulutnya mengalir deras, dan seluruh orang itu dipukul dengan keras dan terbang keluar. Sekarang, bisakah kamu mengatakan itu? Ye Yuan masih berbicara dengan samar, tanpa perasaan. Telapak tangan Ye Yuan penuh amarah, dan hanya 8 gelombang. Gelombang-gelombang dan gelombang telapak tangan dari 8 gelombang, yaitu, bahkan roh cairan yang berat dapat membunuh telapak tangan. Zhang Heng benar-benar berani untuk tidak mengangkatnya, dia tidak mati tanpa surga. Namun, daun palem ini telah dikumpulkan dengan sengaja, tetapi telah melukai Zhang Heng dengan serius, untuk bertanya kepada orang-orang di belakangnya. Ye Yuan mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke Zhang Heng, menghadapnya. Acuh tak acuh, sekarang, bisakah kamu mengatakan itu? Hei, Zhang Heng memuntahkan darah lagi. Dia sekarang memiliki seluruh lengannya terganggu, dan rasa bersalah juga terluka parah dan terlihat sangat menyedihkan. Saya tidak akan dirawat lagi, dan saya tidak akan bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Katakan pamanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dan Wuchol Lege memerintah, siswa tidak dapat saling membunuh. Kamu membunuh. Darah Zhang Heng kau dipenuhi dengan gigi, menyeringai. Ye Yuan memandang Zhang Heng dengan penuh belas kasihan, acuh tak acuh, aturan halaman. Aturan halaman hanya digunakan untuk mengikat Anda pada keadaan biasa-biasa saja ini. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya akan melanggar semua aturan dan membuat aturan Anda sendiri. Orang-orang seperti Anda itu hanya bisa hidup selamanya dalam aturan orang lain, itu menyedihkan. Hahaha, siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata besar? Punya kemampuan, kamu melanggar aturan dan tunjukkan padaku. Seorang pria bertenaga 6, bahkan berbicara tentang melanggar aturan, itu konyol. Zhang Heng tampaknya tidak percaya bahwa Ye Yuan berani melanggar aturan rumah sakit,
karena semua orang yang melanggar aturan kampus dalam sejarah sekolah dieksekusi. Kecuali orang itu, ya, maka aku akan melanggar peraturan sekarang, hanya kamu tidak bisa melihatnya. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya lagi, dan kekuatan redup masih tersisa di antara telapak tangannya. Pada saat ini, Zhang Hengqing jelas merasakan pembunuhan yang dikirim dari Ye Yuan. Untuk Ye Yuan, anak hijau adalah salah satu orang terdekatnya, dan Zhang Heng benar-benar memaksanya untuk menggunakan Xuan Binghui Das. Kehidupan masa lalu Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Dalam kehidupan ini, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya terluka. Dia tidak berharap untuk menghadapi hal seperti itu. Menyalahkan diri sendiri Ye Yuan, telah meninggalkan kemarahan. Telapak tangan ini tidak ragu untuk menjatuhkannya, dan Zhang Heng tidak lagi meragukan tekad Ye Yuan. Aku berkata, jangan bunuh aku. Aku hanya diperintahkan. Zhang Heng akhirnya tidak tahan tekanan dan dengan cepat berteriak. Katakan, telapak tangan Ye Yuan tidak terbuka, dia sedang menunggu jawaban Zhang Heng. Aku berkata, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku, kalau tidak aku lebih baik mati daripada mengatakan. Zhang Heng mengancam hatinya, ya, maka kamu akan membawanya ke peti mati. Ye Yuan mendesak tangannya dan lebih dekat dengan Zhang Heng. Jangan berhenti, aku berkata, ya, itu saudara Lin Tiancheng yang menyuruhku melakukannya. Aku benar-benar hanya mendengarkannya. Dia adalah murid utama dari tugas-tugas. Aku tidak mendengarkannya. Ya, guru, saya mohon Anda melepaskan saya akan membantu Anda membuktikan Lin Tiancheng. Saya tidak tahu dari mana Zhang Heng berasal, tapi saya memanjat dan memeluk paha Ye Yuan dan menangis. Yah, kamu bisa mati. Telapak tangan Ye Yuan meludah, dan suara Zhang Henglian tidak keluar. Terlepas dari apakah dia mematuhi atau tidak, dia akan memaksanya untuk membuat anak hijau seperti ini, dan sulit untuk disalahkan. Lin Tiancheng. Ye Yuan berpikir sejenak, hanya memikirkan Lin Tiancheng ini yang juga. Dia tidak menyangka bahwa orang sekecil itu akan membuat anak hijau seperti ini. Selama dia tahu ini, dia harus mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Pada saat ini, gerakan Green memperingatkan Ye Yuan, dan dia dengan cepat pergi ke anak hijau. Anak hijau tidak bisa berdiri, dia memanjat ke depan. Hijau, apa yang kamu lakukan? Ada yang memberitahuku, aku akan membantumu. Ye Yuan bergegas ke samping dan berteriak. Anak hijau masih bergerak maju sedikit, dan akhirnya pindah ke depan lencana biru. Dia meraih lencana dansi dan berjongkok di dadanya, seolah-olah lencana biru ini adalah seluruh hidupnya. Ye Yuan dengan cepat mengambil anak hijau itu. Setelah anak hijau mendapat lencana, dia akhirnya tidak bisa mendukungnya. Dia koma, tetapi mulutnya masih tersenyum dan puas. Ketika saya melihat hal-hal di tangan anak-anak hijau, saya tidak bisa menahan rasa sakit. Lencana yang tidak relevan baginya, hijau sangat dihargai. Hijau, terima kasih, ayo pulang. Kenapa kamu menderita seperti ini? Membunuh pintu yang sama, sesuai dengan aturan rumah sakit akan dieksekusi. Jika angin jelas, bentuk tubuh akan menghentikan cara Ye Yuan, dan menghela nafas. Wajah Ye Yuan tidak bergerak, tetapi dia bertanya, jika angin dibuat seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Jika angin jelas dan tidak bisa berkata-kata, jawabannya jelas. Orang-orang itu dieksekusi karena mereka tidak berbakat. Jika mereka memiliki potensi yang cukup dan memiliki kekuatan yang cukup, saya pikir perguruan tinggi tidak boleh membunuh mereka. Sebaliknya, mereka akan fokus pada pelatihan. Kata Ye Yuan samar-samar. Kata-kata Ye Yuan cukup gila, tapi apa yang dia katakan diterima begitu saja. Terlepas dari kehidupan masa lalu atau kehidupan ini, Ye Yuan adalah seorang jenius top yang bisa menertawakan dunia. Dia bisa dipuji sebagai jenius dalam dewa, dan dikenal sebagai orang terakhir yang mungkin menerobos bidang kedokteran. Tingkat kejeniusan bisa dibayangkan. Saat ini, reinkarnasi dilahirkan kembali, bagaimana bisa negara Qin kecil ditempatkan di matanya. Jika angin sepi dan hening untuk sementara waktu, masih mengangguk dan berkata, memang seperti yang Anda katakan. Bahkan, beberapa orang tidak hanya terbunuh, tetapi juga dilatih oleh perguruan tinggi. 5 tahun lalu, perguruan tinggi memiliki karakter yang menakjubkan, tetapi karena saudara-saudara diintimidasi dan dibekap, perguruan tinggi itu bukan saja tidak memiliki hukuman,
tetapi juga mengembangkannya dengan penuh semangat. Oh, itu benar. Apa yang kamu khawatirkan? Bukankah aku lebih buruk darinya? Jika angin menggelengkan kepalanya, dia perlahan berkata, karena kamu membunuh lebih dari satu orang. Sekelompok sampah saja, bunuh dan bunuh. Ye Yuanyi tidak peduli. Mereka yang berani bergerak yang paling disayangi harus dipersiapkan untuk dibunuh. Lin Tiancheng kecil, membunuh dan membunuh, apalagi. Kona Lin Tiancheng, aku juga telah mendengar bahwa dia adalah lingkungan spiritual setengah langkah. Meskipun kamu meningkat dengan cepat, bisakah kamu menjadi lawannya? Jika kamu menang, kamu dapat mengatakan bahwa jika kamu kalah, beberapa orang tidak akan begitu sangat mudah untuk melepaskan Anda. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, tidak menjelaskan apa-apa, tetapi memberi angin hijau pada anak hijau itu. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, bantu aku merawat anak hijau itu. Saya tidak tahu mengapa, jika angin mendengar kalimat ini, saya merasa sedikit senang di hati saya. Ye Yuan Mingming adalah muridnya. Apakah terlalu aneh untuk menjadi teman? Tapi mengapa itu sangat alami? Aku gurumu. Anginnya cerah dan wajahnya cerah. Ye Yuan melambaikan tangannya dan sepertinya tidak mau terlibat dalam masalah ini. Membantu anak hijau, aku akan membantunya menekan racun dingin di tubuh. Kalau tidak dia mungkin tidak bisa mendukungnya malam ini. Jika anginnya cerah, anak hijau itu akan diluruskan, dan Ye Yuan akan dengan cepat menunjukkan lebih dari 10 kali pada anak hijau itu, lalu angkat telapak tangannya dan biarkan Yuan Li lewat. Di yang kezigang, Dewa Ling Yang Jiuyang, Ye Yuan adalah seni bela diri untuk latihan terbaik. Dibandingkan dengan latihannya, praktik berlatih angin hanyalah penyihir kecil. Yuan Ye, Yuan Li, sangat kental, dan sangat cocok untuk menekan racun dingin Jiuyin, tetapi ini hanya dapat menyembuhkan gejalanya, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Jiuyin Lianshen adalah vena 9 negatif alami. Begitu racun dingin keluar, itu akan menjadi seperti ember penghisap es. Ini akan secara otomatis menghirup semua dingin di tubuh, yang cukup mengerikan. Kekuatan Ye Yuan bahkan lebih kuat, dan tidak mungkin untuk dibandingkan dengan kekuatan dingin dari seluruh dunia, hanya untuk sementara dapat menekan racun dingin pada anak-anak hijau. Saat Ye Yuan menarik telapak tangannya, wajah Green juga cerah selama beberapa menit, tetapi masih tidak sadarkan diri. Anak hijau akan diserahkan kepadamu, aku akan membunuh. Setelah itu, Ye Yuan berbalik dan pergi. Orang-orang di depan tugas datang dan pergi, yang merupakan tempat yang sangat sibuk. Ye Yuan memasuki gerbang tetapi dihentikan oleh 2 siswa. Kamu siswa tingkat berapa? Bagaimana dengan tugas-tugasmu? Tanya seorang siswa. Mereka tidak melihat siapapun, dan Ye Yuan tidak pandai melihatnya. Dia tahu bahwa ada masalah pada pandangan pertama, jadi dia dihentikan. Membunuh. Ye Yuan dengan samar mengeluarkan 2 kata dari giginya dan mendengar 2 siswa di belakang dingin. Buka, apa lelucon? Universitas Danwu melarang siswa membunuh secara pribadi. Apakah kamu ingin melanggar aturan rumah sakit? Siswa ini juga penuh vitalitas, tetapi dalam momentum Ye Yuan, ada beberapa tanda ketidakstabilan. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, di mana Lin Tiancheng, biarkan dia keluar dan mati. Lin Sixiong, kamu bukan otak yang rusak. Ayo pergi, kita akan disambut jika kita tidak pergi. Orang lain sedikit lebih baik, dan mereka harus mengusir Ye Yuan. Salah satu dari 6 kata arogansi utama, sebenarnya ingin membunuh orang kuat dengan semangat setengah langkah, bukankah otaknya rusak? Ye Yuan mengabaikan kedua pria itu dan memaksa mereka berjalan di antara mereka. Kedua orang ini bertanggung jawab atas penjaga gerbang. Secara alami, tidak mungkin membiarkan daun pergi jauh, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ye Yuan. Hei, telapak tangan mereka berdua belum menyentuh Ye Yuan, dan mereka terguncang keluar dari Yuan Li, dan mereka secara otomatis membuka jalan. Meski sama 6, tapi jaraknya terlalu besar. Tingkat kondensasi Ye Yuan beberapa kali lipat dari wilayah yang sama. Bagaimana mungkin kedua orang ini menjadi lawan Ye Yuan? Ada, beberapa orang ingin membuat masalah, blokir dia. Beritahu saudara Lin. Salah satu siswa juga berdedikasi, setelah jatuh ke tanah, dia berteriak keras meskipun sakit. Gerakan di luar sudah memperingatkan orang-orang di dalam. Sekarang dia berteriak, dan tugas-tugas yang baru keluar tahu apa yang terjadi. Seorang siswa beranggotakan 8 orang menghentikan Ye Yuan dan marah, siapa kamu? Saya sangat berani,
saya tidak tahu di mana ini, saya berani membuat masalah di sini. Ye Yuan hanya mengabaikannya dan terus bergerak maju. Mencari kematian, mahasiswa itu melihat postur Ye Yuan yang tidak berawak, dan tiba-tiba menjadi marah dan bergegas ke atas. Dia ingin memberi Ye Yuan pelajaran. Ye Yuan melambaikan tangannya, dan siswa itu terbang keluar dan membanting ke dinding, menghentikan pengebirian. Hei, semua orang mengambil nafas. Ye Yuan Mingming hanya memiliki kekuatan 6 kekuatan, tetapi dia melambaikan tangannya dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia terbang vitalitas. Jelas, Ye Yuan sudah berbelas kasihan, kalau tidak siswa berujung 8 sudah mati saat ini. Ombak di telapak tanganmu. Dia adalah Ye Yuan. Pada saat ini, seseorang di kerumunan mengenali telapak tangan Ye Yuan dan segera menebak identitas Ye Yuan. Di Dan Wuchol Lege, hanya ada satu orang yang bisa memainkan ombak secara acak, yaitu Ye Yuan. Selain dia, bahkan Master Brother Longtang tidak bisa melakukannya. Cepat, pergi dan lapor ke Lin Sixiong, mengatakan bahwa tugas Ye Yuan Lai menyebabkan masalah. Kami akan memblokirnya bersama, aku tidak akan percaya, dan begitu banyak dari kita tidak bisa mengatasi satu vitalitas. Seorang siswa yang terlihat seperti manajer berteriak keras. Benar saja, dia mengatakan bahwa orang lain juga bersemangat. Ya, Ye Yuan hanya satu orang, dan banyak dari mereka semua bertenaga 8. Masih ada banyak orang yang penuh vitalitas. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu banyak lawan? Ye Yuan melirik kerumunan dan melihat semua orang kedinginan. Kamu memikirkannya, kamu punya hutang besar, aku hanya mencari Lin Tiancheng, apakah kamu yakin ingin menjadi hantu? Kata Ye Yuan ringan. Komisaris dari Dan Wuchol Lege dibagi menjadi 3 lantai, pengadilan dalam, pengadilan menengah dan pengadilan luar. Pengadilan luar adalah tempat di mana perguruan tinggi menerima pekerjaan. Pengadilan tengah adalah tempat di mana pengelolaan tugas-tugas menangani urusan, sedangkan pengadilan dalam adalah tempat di mana beberapa orang penting menangani urusan. Lin Tiancheng sekarang di pengadilan dalam untuk mengatur urusan manajemen. Seperti yang aku katakan, kamu harus melakukannya dengan cepat. Para siswa baru harus memperkuat manajemen, biarkan mereka mematuhi pos, dan biarkan aku langsung ke masalah. Selamat datang. Lin Tiancheng memberi perintah kepada sekelompok orang, dan ada beberapa gaya atasan. Ya, Brother Lin, ayo lakukan ini. Setelah itu, beberapa orang berbalik dan pensiun. Hei, ketukan keras di pintu terdengar. Lin Sixiong, hal besar tidak baik. Hal besar tidak baik. Seorang siswa di luar pintu bertengkar dan memprovokasi Lin Tiancheng untuk mengerutkan kening. Lin Tiancheng selalu ketat dengan aturan. Orang-orang berikut datang dan tidak ada yang berani berteriak, dan hari ini seseorang benar-benar memukul pistol. Oh, pintu dibuka oleh siswa manajemen dan marah, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak tahu bahwa Lin sedang sibuk? Apakah gatal dan ingin mencambuk? Siswa mengabaikannya dan langsung menghindarinya untuk menghadapi wajah Lin Tiancheng yang menangis. Kakak Lin, hal besar tidak baik. Itu disebut Ye Yuan, dan sekarang dia pergi keluar untuk membuat masalah. Saudara laki-laki Hu naik untuk menghentikannya. Dia menamparkan dan terbang. Dia juga mengatakan, dia juga berkata. Lin Tiancheng mendengar nama Ye Yuan dan tiba-tiba tampak pucat. Tampaknya dia tahu bahwa Green ditindas oleh Zhang Heng, dan bahwa kemarahan akan membuat langkah untuk membuat masalah. Memikirkan hal ini, Lin Tiancheng mencibir keras, apakah Anda semua makan nasi kering? Kekuatan penuh, bahkan membuat Anda takut akan hal ini. Huti itu juga sia-sia, bahkan tembakan satu cabang satu panggang. Lin Sixiong, Ye Yuan, bukan hanya 4. Yah, bukankah lebih dari 4? Benarkah dia benar-benar pergi untuk mundur untuk menembus 5 kali lipat? Juga, bukan yang bertenaga 5, kepala siswa bergetar seperti mainan. Melihat penampilannya, Lin Tiancheng sangat marah, bisakah Anda berbicara untuk tidak terkesiap? Apa kekuatan Ye Yuan? Dia tidak akan mundur selama beberapa hari, maka dia akan bertenaga 6. Kali ini, kepala siswa itu sama dengan nasi ketan ayam, ya. Ya, Ye Yuan sudah berusia 6 tahun. Apa, termasuk Lin Tiancheng? Semua manajemen di rumah terkejut. Tentu saja, mereka tahu apa kekuatan Ye Yuan. Sekitar 10 hari yang lalu, Ye Yuan membiarkan Lin Tiancheng jatuh ke wajah. Pada saat itu, dia masih penuh vitalitas. Hanya setelah sekitar 10 hari,
Ye Yuan sudah bertenaga 6. Berat 1 hingga 3 melonjak, dapatkah Anda melompat dari 4 menjadi 6? Apa yang terjadi pada dunia? Poin kuncinya adalah bahwa Ye Yuan tidak hanya meningkatkan wilayahnya dengan sangat cepat, tetapi juga kekuatannya juga meningkat pesat. Tidakkah kamu mendengarkan anak itu sekarang? Dia menepuk Hutai untuk menembaknya. Hutai adalah orang yang memiliki 8 kekuatan. Bahkan jika dia tidak banyak bertarung, bukankah itu kekuatan Ye Yuan setidaknya? Setelah kaget, wajah Lin Tiancheng menjadi suram. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki ancaman seperti itu padanya begitu cepat. Dari sudut pandang ini, Zhang Heng takut bahwa akan ada lebih sedikit keganasan. Hei, satu bertenaga 6, kalian semua siswa sekolah tua. Apakah kamu masih ditakuti oleh 6 orang kuat? Apakah kamu murid dari Dan Wuchou Lege? Pergilah dan beritahu mereka, berikan aku bersama. 6 vitalitas tidak dapat ditahan, apa yang harus mereka lakukan dengan tugas-tugas? Lin Tiancheng tanpa malu-malu mengambil orang-orang di luar sebagai perisai. Lin Tiancheng tidak benar-benar takut pada Ye Yuan, tetapi dapat menggunakan mereka yang di luar untuk mengkonsumsi kekuatan tempur Ye Yuan, mengapa tidak? Kamu memikirkannya, kamu punya hutang, kamu hanya perlu menemukan Lin Tiancheng. Kamu yakin ingin menjadi hantu? Ye Yuan mengambil langkah ke depan, dan para siswa ditugas difoto oleh momentumnya, dan mereka secara kolektif mengambil langkah mundur. Ye Yuan mengambil langkah maju dan semua orang mundur lagi. Salah satu dari 6 vitalitas, bahkan sekelompok siswa dengan 7 atau 8 kekuatan dipaksa kembali. Jika pingsan, tidak ada kebutuhan untuk pekerjaan. Pada saat ini, siswa yang baru saja mengirim surat ke Lin Tiancheng bergegas kembali. Tuan Lin berkata, naik bersama, bawa dia turun dan katakan. Yang 6 kuat, Anda tidak bisa membersihkan, apa yang Anda inginkan. Jangan melangkah terlalu jauh, jangan lakukan itu di pekerjaan rumah. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang berubah warna. Lin Tiancheng mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dia benar-benar akan menggantikan orang-orang ini. Sebagian besar siswa tingkat prefektur ini tidak memiliki harapan akan nilai lanjutan, sehingga mereka dapat membuat perbedaan di sini dan mendapatkan manfaat. Jika mereka tidak melakukannya di sini, mereka dapat menjadi kuli. Ini jelas merupakan hasil yang tidak ingin mereka lihat. Bagus, aku tidak percaya. 1 adalah 6, dan begitu banyak dari kita tidak bisa membersihkanmu. Semua orang bersama, semua orang penuh kekuatan dan mengepung kelompok Ye Yuan. Ye Yuan tidak berhenti, biarkan mereka mengelilingi diri mereka sendiri. Akhirnya, orang-orang ini tidak bisa tidak menembak Ye Yuan. Di depan siswa yang kokoh, pedang menikam Ye Yuan, dan Ye Yuan mengulurkan peluru. Pedang panjang itu langsung terbang keluar. Itu adalah tamparan, dan penyanyi itu terbang keluar. Pada saat yang sama, di belakang layar, punggung Ye Yuan tampaknya memiliki mata yang panjang, dan dia sedikit menyembunyikan sisinya, lalu lengannya mundur dan pria itu terbang keluar. Untuk sementara waktu, semua pihak menyerang, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar mengancam Ye Yuan. Tidak hanya itu tidak mengancam, Ye Yuan juga membuat langkah berdampingan dan melihat bahwa dia akan menerobos pelataran luar. Saya hanya melihat sekelompok orang di sekitar Ye Yuan, dan orang-orang terus terbang keluar dan jatuh dengan keras di tanah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan menembus garis pertahanan orang-orang ini dan melewati pelataran luar. Sebagian besar orang ini bertenaga 7 dan bertenaga 8. Bagi Ye Yuan, tidak ada ancaman sama sekali. Angin ada di mana-mana, itu adalah duka. Orang-orang yang berbaring di pelataran luar berteriak bersama. Ye Yuan tidak berhenti, memprovokasi pedang di tangannya, dan dia terus berjalan di dalam. Ketika saya memasuki pengadilan rakyat menengah, sekelompok orang berkumpul di sekitar. Orang-orang ini pada dasarnya adalah manajemen pekerjaan. Semua orang, seperti Zhang Heng, adalah vitalitas. Vitalitas dari 9 vitalitas adalah puncak dari lingkungan meta, yang mewakili ekstrim dari vitalitas, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada vitalitas. 1 orang Ye Yuan masih tidak di mata, tapi kali ini 7 atau 8 orang, di mana kekuatan besar. Ye Yuan memandang mereka dan mencibir, kamu benar-benar anjing yang setia. Lin Tiancheng merujuk kemana kamu pergi. Saya masih mengatakan bahwa saya memiliki hutang, saya hanya membunuh Lin Tiancheng. Saya ingin menjadi anjing, kamu harus siap untuk dikalahkan. Lelucon, di Dan Wuchou Lege,
Tidak ada yang berani menggantung pembunuhan dengan cara ini. Kamu benar-benar memakan macan tutul yang berani. Melihat Ye Yuan begitu sombong, semua orang merasa sangat konyol. Di Dan Wuchou Lege, Anda bisa bertarung, Anda juga bisa berjuang untuk hidup dan mati, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa pembunuhan itu sangat fasih. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan secara alami berpura-pura menggunakan kekuatan untuk mengusir mereka. Ye Yuan mengambil bunga pedang dan berkata acuh tak acuh, jika ini masalahnya, maka aku tidak punya waktu untuk membicarakannya. Aku harus menyelesaikan pengawas dan pergi ke Tuan. Setelah itu, Ye Yuan tidak ragu, dan pedang itu masuk ke beberapa orang. Bunga yang jatuh dan pedang nol akan keluar, dan seluruh orang akan menjadi hantu, dan antara beberapa orang. Hal-hal manajemen ini semua adalah kekuatan vital. Terlepas dari lingkungan semangat setengah langkah dari siswa Tiantian dan Lin Tiancheng, mereka hampir tak terkalahkan di Dan Wuchou Lege. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan dengan sedih bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pakaian dari Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan cerdas dan elegan, seperti bunga yang jatuh di langit, tanpa jejak. Bagaimanapun, personel manajemen ini bertenaga 9 dan 3 tingkat tinggi dari Ye Yuan. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Untuk berurusan dengan orang-orang ini, Ye Yuan secara alami dapat mematahkan kekuatannya, tetapi dia tidak ingin mengekspos kartunya terlalu dini. Di seluruh kampus, kecuali ketika dia dibunuh oleh Zhang Heng, dia terlihat oleh angin dan dia melihat bahwa dia menggunakan 8 gelombang. Tidak ada yang tahu bahwa dia akan menjadi 8 gelombang. Setelah semua, Lin Tiancheng adalah lingkungan spiritual setengah langkah. Ye Yuan dan dia hampir di ranah besar. Jika dia membiarkan dia tahu kartunya sendiri di muka, itu bukan hal yang baik. Dengan bunga-bunga yang jatuh dan pedang melawan musuh, itu menyelamatkan Yuan Li dan lawan-lawan yang lumpuh. Meskipun Ye Yuan sekarang marah, dia belum kehilangan akal sehatnya. Kedua dunia itu adalah manusia. Jika dia bahkan tidak memiliki kota ini, maka dia akan hidup sendiri. Bunga jatuh dan pedang mengambang diciptakan dengan meniru bunga jatuh, penekanannya adalah pada angin dan alam, elegan, dan menghemat energi. Tentu saja, tidak ada kekurangan dalam bunga jatuh dan pedang nol, kelemahannya adalah kekuatan serangan tidak cukup. Namun, dalam hal ini, Ye Yuan tidak membutuhkan banyak kekuatan serangan. Dia menggunakan metode tubuh halus dan anggun untuk menimbulkan kerusakan pada murid-murid ini dari waktu ke waktu. Setelah lama, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Hei, lenganku, pahaku. Jeritan itu tidak ada habisnya, dan tanpa disadari, para trainee ini sebenarnya telah membawa banyak luka. Monster macam apa orang ini? Dia sangat kuat. Berhenti, berhenti. Kami mengakui kekalahan. Ya, berhenti sekarang, kita mengakui kekalahan. Satu orang memimpin, dan semangat orang lain segera runtuh dan cepat menyerah. Menembus 6 vitalitas, sulit untuk menemukan lawan di atmosfer Ye Yuan. Ye Yuan secara alami tidak akan begitu marah sehingga dia akan membunuh semua orang. Melihat orang-orang ini memiliki arti mundur, dia membuang pedang di tangannya dan berjalan menuju pelataran dalam. Ambil seorang siswa yang berada di pelataran dalam dan memaksanya untuk memimpin jalan. Ye Yuan datang ke tempat Lin Tiancheng. Ye Yuan membuka pintu dengan satu kaki, tetapi ruangan itu kosong, dan Lin Tiancheng hilang. Jendela belakang melebar dan Lin Tiancheng tampaknya melarikan diri dari sini. Ye Yuan mencibir dengan keras, mengeluarkan aroma dupa, datang ke meja dan mengambil buku untuk dinyalakan, membakar jiwa menjadi asap berasap, pergi bersama angin. Roh para pejuang sangat kuat, dan tempat-tempat di mana mereka sering tinggal akan meninggalkan jiwa mereka sendiri, dan dupa pengharum jiwa dapat mengenali dan melacak jiwa ini. Ketika seorang prajurit yang kuat melarikan diri, ia akan menyembunyikan jiwanya, sehingga efek dari dupa penghisap jiwa tidak besar. Ye Yuan dari kehidupan sebelumnya hanya mempelajarinya untuk bersenang-senang. Tapi Lin Tiancheng jelas tidak menyembunyikan jiwa, dimanapun dia melarikan diri. Penampilan Ye Yuan benar-benar mengejutkan Lin Tiancheng, dan dia dikalahkan oleh fakta bahwa dia terpotong dan dirayu. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar dapat mengalahkannya, setidaknya, Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Lin Tiancheng adalah tipe orang yang suka mengintimidasi dan pekerja keras, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Ye Yuan sudah membuat cacing dan anjing melompat. Selama pelatihan tahun ini, dia harus diberhentikan,
jadi dia tidak harus bertarung dengan Ye Yuan untuk membunuhmu. Dia akan pergi ke bukit belakang untuk mengajarinya mengeluh. Apa pria tanpa otak? Bagaimana dengan jenius? Bukankah itu karena aku bermain dengan Lin Tiancheng? Memikirkan kemenangan, senyum Lin Tiancheng di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Lin Tiancheng yang bangga tidak menyadari bahwa asap biru berasap melayang di atas kepalanya selama beberapa putaran dan menghilang. Saat berikutnya, senyum Lin Tiancheng kaku di wajahnya, karena jalan depannya dihambat, dan orang yang menghalanginya adalah Ye Yuan yang keji. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Ye Yuan berdiri di depannya, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak menyembunyikan pembunuhannya. Saya tidak tahu mengapa, menatap mata Ye Yuan, Lin Tiancheng sebenarnya memiliki rasa takut. Ye Yuan, kamu tidak ingin memaksa orang terlalu banyak. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lin Tiancheng sangat marah dan ingin menutupi hati nuraninya yang bersalah. Tidakkah kamu memaksaku? Selamat, sukses telah membuatku marah. Dan harganya adalah hidupmu. Ye Yuan perlahan berteriak, tanpa perasaan. Haha, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi. Kamu tidak bisa lupa, di mana tempat ini. Dan Wu Chou Lege tidak pernah mengizinkan siswa untuk saling membunuh, dan para pelanggar dieksekusi. Apakah kamu ingin berperang melawan aturan pengadilan? Lin Tiancheng tertawa jalan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu benar-benar menyukai pria di kebun obat, dan menganggap pekarangan sebagai jimatmu. Itu karena keberadaan hukum, kamu berani memulai dengan orang-orang di sekitarku, kan? Setelah mendengarkan desahan Ye Yuan, Lin Tiancheng tiba-tiba merasakan hawa dingin yang naik dari lubuk hatinya, dan perasaan tidak enak di hatinya tidak bisa bertahan lama. Kamu, bagaimana kamu mengambil Sang Heng? Kamu tidak tahu jawabannya. Ye Yuan berkata dengan lemah, seolah melakukan hal sepele. Lin Tian Imaging adalah seekor kucing yang telah diinjak-injak dan berseru, kamu benar-benar membunuh Sang Heng. Kamu berani membunuh. Kamu gila. Kamu akan dieksekusi. Hahaha, Ye Yuan, kamu mati. Ye Yuan menghela nafas lagi dan berkata, ini benar-benar lemah. Ini aturan halaman untuk membuka mulut Anda. Tidak heran Anda tidak bisa menjalani penilaian tingkat lanjut karena Anda tidak memiliki hati yang kuat. Lin Tiancheng terkejut, dan kata-kata Ye Yuan langsung menuju ke jiwa, memperlihatkan tempat terlemahnya. Apa kepala muridmu di tugas-tugas? Aku pikir itu sangat indah. Bahkan, itu adalah kinerja yang lemah. Berapa banyak siswa yang lulus penilaian lanjutan di tingkat prefektur keluar dari tugas? Aku akan membunuhmu, tetapi kamu membiarkan orang-orang aku akan menjadi hantu untukmu, dan aku tidak akan melarikan diri tanpa berkelahi. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Apakah kamu ingin memberitahuku tentang tugas-tugas? Kamu pengecut, orang-orang seperti kamu tidak bisa benar-benar kuat. Itu, kata-kata Ye Yuan seperti palu berat, memalu dan memukul hati Lin Tiancheng dan membiarkannya bernapas. Kamu diam saja. Sungguh konyol memiliki orang kecil bertenaga 6 yang berani berbicara tentang orang kuat di depanku. Lin Tiancheng akhirnya tidak tahan dan menyela kata-kata Ye Yuan. Ya, lalu apa yang kamu takutkan? Datang dan bunuh aku dengan vitalitas kecil ini. Kata-kata Ye Yuan sungguh ironis. Hei, jauh lebih rendah dari hukum, aku pikir aku tidak bisa melihatnya. Bagus, aku seperti yang kamu inginkan hari ini. Biarkan kamu melihat apa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Setelah itu, cairan roh setengah langkah Lin Tiancheng dirilis, dan ditekan ke arah Ye Yuan. Lin Tiancheng tidak bodoh. Keuntungan terbesarnya adalah ranah. Secara alami, dia harus memanfaatkannya. Semangat lingkungan dapat mengandalkan tekanan untuk membuat vitalitas stagnasi vitalitas, dan operasi tidak lancar. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan tekanan spiritual dari roh setengah-setengah, dia sudah memiliki banyak kekuatan. Lingkungan Lingye sebenarnya adalah untuk mengkompresi kekuatan dantian hingga ekstrim, untuk mencapai ranah akumulasi gas, dan itu adalah sublimasi dari kekuatan tubuh. Oleh karena itu, lingkungan spiritual jauh lebih unggul daripada dinasti Yuan dalam hal kuantitas dan kualitas Yuanli. Sangat sulit untuk mengalahkan lingkungan spiritual dengan kekuatan Yuan. Entah membuat celah di dunia dengan seni bela diri yang sangat kuat, atau menebus celah dalam kekuatan dengan obat anti-hari. Tetapi tidak peduli apa artinya, premisnya adalah bahwa ini berarti cukup untuk menebus perbedaan kekuatan antara lingkungan dan lingkungan roh. Yang disebut cairan roh setengah-setengah,
sebenarnya, adalah militer dalam proses mengumpulkan gas menjadi cair, telah memiliki kekuatan dari beberapa lingkungan spiritual. Dengan kekuatan semangat setengah langkah, itu sudah cukup untuk menghancurkan seni bela diri apapun. Bakat Lin Tiancheng sebenarnya baik. Dia dapat menembus lingkungan spiritual lebih awal, tetapi untuk penilaian tingkat permukaan yang lebih tinggi, dia selalu menekan kekuatannya dalam semangat setengah langkah. Namun, pemahamannya masih sedikit lebih buruk, dan ranah seni bela diri belum dapat meningkat, oleh karena itu, belum ada cara untuk mengatasi 5 prajurit kulit hitam. Bagaimanapun, ia hanya roh setengah langkah, dan masih ada kesenjangan besar dengan lingkungan spiritual yang sebenarnya. Melihat Lin Tiancheng menghadapinya dengan tekanan dari kerajaan, hati Ye Yuan mencibir. Aku ingin menggunakan kerajaan untuk menekanku. Sayangnya, kerajaanmu terlalu rendah. Jika roh lingkungan cair lebih dari 3 untuk berurusan dengannya, itu benar-benar merepotkan. Cairan roh setengah-setengah, itu hanya gatal. Pada saat ini, tubuh Ye Yuan sepenuhnya terbuka, dan momentumnya naik lurus, dan momentum Lin Tiancheng kembali ke atas. Hanya sesaat upaya, momentum keduanya benar-benar berdiri melawan pengadilan, yang tidak bisa membantu siapa. Ini adalah tempat yang bising, dan banyak penonton telah berkumpul di sini. Mereka melihat bahwa momentum Ye Yuan bahkan dapat dicocokkan secara merata dengan momentum Lin Tiancheng, dan dia tidak dapat membantu tetapi terkejut. Tidak, apakah itu Ye Yuan benar-benar hanya bertenaga 6? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan vitalitas 6. Dia benar-benar dapat mengikat saudara laki-laki Lin di ranah kerajaan. Ini terlalu abnormal. Apakah ini mengatakan bahwa kekuatannya tidak hilang dari semangat setengah langkah? Secara teori, ini harusnya terjadi. Tapi ini bukan untuk mengatakan bahwa meskipun Ye Yuan hanya 6 kuat, tetapi kekuatan Yuan Li tidak kurang dari setengah langkah semangat. Apakah ini terlalu banyak? Tentu saja, ini bukan air mata. Tingkat kekuatan Ye Yuan benar-benar mengerikan. Mulai dari awal vitalitas, penanaman energi Ye Yuan beberapa kali lipat dari yang lain. Dengan beberapa ranah yang terakumulasi, kekuatan Ye Yuan sudah cukup besar, jadi dia tidak bisa kalah dari Lin Tiancheng dalam momentum. Kekuatan Yuan Li bukanlah cadangan yang besar, tetapi jauh lebih unggul dari urutan yang sama dalam kemurnian Yuan Li yang baik. Sebagai contoh, Ye Yuan dan anggota lain dari pameran 6 kekuatan seni bela diri yang sama, yang lain membutuhkan unit kekuatan, dan Ye Yuan hanya membutuhkan 1/3 unit, atau bahkan 1/5 unit. Ini adalah tempat yang kuat dari Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak kehilangan dirinya dalam momentum, wajah Lin Tiancheng menjadi sangat jelek. Tidak bisa membanjiri Ye Yuan di ranah, prestasi Lin Tian hanya bisa sulit bersamanya. Namun, Ye Yuan akan menumpuk gelombang metamorfosis seni bela diri ini, cedera ceroboh tapi serius atau bahkan kematian. Pada saat ini, Lin Tiancheng secara alami tidak naif berpikir bahwa Ye Yuan akan mengacaukan aturan apa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hei, seberapa kuat momentumnya? Coba saya lihat hari ini, apa lingkungan roh setengah langkah. Guntur meninju. Lin Tiancheng memukul kepalan tangan ke Ye Yuan, dan tinjunya sebenarnya dengan tenda listrik sutra, yang merupakan seni bela diri tingkat pertama yang pernah dilihat Ye Yuan di Aula Klasik Tibet, Lei Dongquan. Dengan seni bela diri tingkat pertama roh cair setengah langkah Cui, kekuatannya mengerikan. Meskipun kepalan ini tidak diarahkan pada dirinya sendiri, para penonton juga merasakan tekanan besar, belum lagi fakta bahwa bagian depan menyambut. Tinju petir Lin saudara mengerikan, saya takut bahwa saya sudah dibudidayakan ke ranah daceng. Ya, meskipun pukulan ini bukan untukku, tapi aku sedikit terengah-engah sekarang. Ini benar-benar yang terbaik di negeri ini, itu mengerikan. Kamu Yuan masih terlalu enggan. Lin Xixiong juga adalah roh setengah langkah, yang sangat mudah dikalahkan. Dengarkan apa yang baru saja mereka katakan, itu sebenarnya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Apa kebencian yang mendalam di antara mereka? Bahkan jika mereka benar-benar saling membunuh, mereka tidak bisa lepas dari sanksi aturan rumah sakit. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak? Jika kamu bersenang-senang, kamu tidak bisa memberi sanksi. Di hadapan seni bela diri Lin Tiancheng Lei, Ye Yuan juga merasakan tekanan dari wajah. Semangat setengah langkah sangat kuat. Ye Yuan tidak memilih untuk menghadapi depan Lin Tiancheng, tetapi memilih untuk menghindari keunggulannya. Kaki Ye Yuan bergerak, dan kilatan cahaya melintas, dan sekejap mata menghilang, hanya menyisakan gambar residual di tempat asli.
Lin Tiancheng meninju di udara dan melihat mencibir, bayangan. Hei, serangga itu rumit. Langkah 7. Bintang. Saya melihat bahwa Lin Tiancheng menghilang di tengah jalan. Langkah seni bela diri tingkat 7 bintang 7. Ye Yuan berbahaya. Ya, seni bela diri Orde Kedua terlalu mengganggu. Para penonton berteriak. The Seven Star Step adalah seni bela diri Orde Kedua, dan Flash hanya seni bela diri Cina Orde Pertama. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Sebagian besar seni bela diri Orde Kedua dimotivasi oleh kekuatan lingkungan roh, dan efek seni bela diri Orde Pertama yang dimotivasi oleh lingkungan dasar secara alami berbeda. Bahkan Flash Ye Yuan telah melampaui kategori sempurna dan mencapai ranah ilusi. Ini masih lebih buruk daripada seni bela diri Orde Kedua. Bagaimanapun, tingkat Flash terlalu rendah. Ye Yuan menunjukkan bentuk tubuhnya dan tiba-tiba merasakan punggungnya sangat berbahaya. Tidak terlambat untuk berpikir, dia sekali lagi melemparkan kilatan cahaya, menghilang di tempatnya. Namun, perasaan krisis tidak hilang, tetapi malah menjeratnya seperti tengkorak. Ye Yuan tahu bahwa Xiao Tiancheng sedikit diremehkan, tingkat terkuat bukanlah untuk mengatakan bahwa dia sedang bermain, kekuatannya sangat dekat dengan tingkat surgawi, ini jauh lebih kuat daripada lingkungan spiritual biasa. Menurut kriteria penilaian menara fantasi, Lin Tiancheng takut bahwa ia telah mampu membunuh 4 prajurit berpakaian hitam, dan itu hanya jejak ketakutan.